sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami agar kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Saya akan membacakannya. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun, bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya melihat sebuah postingan yang diposting oleh Aji Santoso Putro, dan postingan itu kurang lebih isinya seperti ini. Beliefs divide people and create conflict. Misalnya dia contohkan seperti ini. Kalau kita melihat langit berwarna biru, maka kita tahu sama-sama bahwa langit itu berwarna biru. Namun saat kita mulai menduga atau memberikan persepsi, maka bisa timbul konflik. Misalnya, apakah sebentar lagi akan turun hujan? Atau apakah sebentar lagi akan tetap cerah ceria? Buat sebagian orang yang merasa bahwa langit biru itu menandakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan, mereka akan tetap bersikeras bahwa mereka yakin bahwa langit biru akan sebentar lagi akan turun hujan. Sebaliknya, bagi orang yang percaya bahwa langit cerah, maka itu langit akan tetap cerah. Nah, dalam menilai satu kasus, kadang-kadang juga demikian. Kepercayaan kita kadang menimbulkan konflik. Ada yang percaya tentang sesuatu dan ada yang tidak percaya. Misalnya, kasus itu benar terjadi loh. Atau sebagian pihak lain bilang, tidak, kasus itu tidak mungkin terjadi. Jadi, belief atau kepercayaan kita bahkan bisa sampai menimbulkan konflik. Ada juga yang menyatakan, ini benar loh, atau ini salah loh. Ketika mayoritas menganggap sebuah peristiwa adalah sebuah kebenaran, maka itu dianggap benar. Tetapi suara minoritas yang lain yang menyiratkan hal yang berbeda bisa dianggap salah. Percaya buta yang tidak diuji dapat menimbulkan konflik. Dan kita lihat dalam Injil Lukas tadi, ketika para perempuan pulang dari kubur Tuhan Yesus dan menyampaikan kepada para rasul, ke-11 rasul, menceritakan segala sesuatunya, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, namun bagi para rasul, perkataan perempuan itu dianggap sebagai omong kosong. Mungkin karena bagi sebagian besar murid-muridnya, mereka memahami bahwa yang benar itu adalah Yesus tidak bangkit, Yesus mati. Apalagi perempuan-perempuan itu kan dipandang sebagai masyarakat kelas 2. Yang suaranya tidak perlu terlalu didengar oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga mereka meyakini bahwa ketika hal itu disampaikan, hal itu tidak benar, tanpa mengecek terlebih dahulu. Lihat, percaya buta dapat membuat kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi menarik ketika kita lihat di sini, Petrus yang juga adalah salah satu dari para rasul itu bangun lalu berlari ke kubur itu. Tampaknya Petrus belajar dari berbagai kesalahannya. Petrus belajar
pada waktu ketika ia berjalan di atas air dan Tuhan Yesus memanggil, ia goyang dan ragu, tetapi kemudian Tuhan Yesus menyelamatkannya. Lalu ia juga ingat pengalaman masa lalunya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Mungkin awalnya dia ragu, tapi pada akhirnya toh itu terbukti juga. Sehingga respon Petrus di sini sangat menarik. Dia tidak menolak mentah-mentah apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu, melainkan dia berupaya untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Dia tidak dikuasai oleh percaya buta, tetapi dia menguji segala sesuatu. Dia berlari ke arah kubur itu, dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, dan ia pergi serta bertanya di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam hidup ini kita perlu menguji kepercayaan-kepercayaan yang ada. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, percaya pada kebangkitannya, percaya pada kuasanya yang mampu memulihkan dan mengubah hidup kita, atau jangan-jangan kita sudah percaya pada hal lain. Percaya bahwa nasib akan begini-begini saja. Percaya bahwa ya sudah fatal begini, tidak mungkin Tuhan menolong saya. Atau percaya pada prinsip-prinsip yang salah, yang menyepelekan orang lain, yang menginjak-ninjak suara minoritas, mengabaikan suara-suara yang memang datang dari orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Karena itu kita perlu belajar menjadi seperti Petrus yang mau melihat dan menguji, mau berlari dan tidak langsung menolak mentah-mentah. Ia berlari menjumpai kubur Yesus. Mari kita menguji segala sesuatu yang ada, sehingga kita juga semakin meyakini bahwa Ia yang kita percayai adalah Ia yang bangkit. Ia yang mampu mengubah kehidupan. Ia yang mampu memulihkan kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel GKI Kayu Putih. Tuhan memberkati.